Halo guys, selamat datang di channel aku Ada Bagus. Kali ini aku akan menceritakan horor lagi yang berjudul apa ya? Cerita horor Twitter berjudul apa nih? Hantakan menjelang malam. Ya, kita dengar aja. Oke, awal. Let's go. Jadi awal mulai kejadian ini saat di rumahku direnovasi dan mamaku melahirkan. Waktu kejadian ini sekitar tahun 2015 saat aku kelas 5 SD. Rumah itu merupakan peninggalan nenekku yang sudah meninggal, dan setelahnya rumah ini dibeli dan ditempati oleh keluargaku. Awal menempati rumah ini gak ada kejadian apa-apa, semuanya normal. Dulu tuh aku suka banget ditinggal di rumah, dan waktu aku pulang jam 9 dan bener-bener gak ada kejadian apa-apa. Cuman kalau lagi tiduran di sofa itu kayak ada yang ngeliatin gitu, tapi karena aku orang yang cuek jadi ya udah. Nah, karena rumah ini tuh masih kuno banget, akhirnya direnovasi saat mama aku hamil 7 bulan. Jadi baru aku pindah ke kontrakan saudara aku, dan di sini masih belum ada kejadian apa-apa sampai mama aku melahirkan. Karena kontrakan ini nggak nyaman, jadi mama tinggal di rumah saudara. Rumah saudaraku ini sangat berdempetan dengan rumah aku. Jadi mama aku tinggal di lantai 2, yang di dalam kamarnya itu ada jendela yang bisa menghubungi aku ke rumah aku, dan kalau lihat dari jendela itu atap rumah aku dicor, atau kalau rumah mau dekat tapi tunda dulu. Jadi kayak lapangan luas. Setelah renovasi rumah beres, direnovasi, semua keluarga aku kembali ke rumah yang udah direnov. Jadi aku tuh tidur di bawah tangga, ada ruang kecil dan itu dikasih kasur sama TV. Itu jadi kecil tapi nyaman, dan mama, papa, sama adik itu tidur di kamar. Jadi nenek aku jauh-jauh datang ke rumahku buat bantu-bantu mama ngejaga bayi. Nenek aku ini yang dari mama aku yang jadi bukan yang udah meninggal. Tiap maghrib aku selalu diam di bawah tangga. Nah, aku tuh suka ngedengar langkah kaki kayak ada yang naik tangga gitu, cuman 3 hentakan. Karena aku orangnya kelewat cuek, jadi aku mikirnya ya mungkin bapak. Jadi aku biar aja, dan di situ belum sadar kalau misalnya bapak aku tuh pulangnya malam. Dan beberapa hari setelah itu aku lagi tiduran sama mama di kamar, tapi pas lagi tiduran tiba-tiba ada suara berjalan. Suara berjalannya itu pas banget kayak di atas atap gitu. Di situ tuh yang ngedengar cuma aku. Akhirnya aku ngasih tahu mama, dan mama itu nggak percaya sama aku. Cuman 3-5 hentakan gitu, kalau udah segitu tuh hilang suaranya. Sekitar 20 menit kedengaran lagi ada suara yang sama kayak tadi. Aku nyoba ngasih tahu mama aku lagi, dan mama aku responnya masih sama, dan karena aku kesel aku matiin TV. Mah, dengerin gerak-gerak terus. Mama aku nggak dengerin, dan mama aku ngedengar. Di situ mama aku masih kaget itu dan nggak ngomong apa-apa. Mama aku malah gendong adikku yang bersolawat. Akhirnya bapak aku pulang kerja dan langsung rebahan di kasur, dan mama aku cerita apa yang dialami tadi bapak. Aku nggak percaya dia, dan sekitar 30 menit terdengar lagi suara itu. Mamaku di situ langsung buru-buru matiin TV dan nyuruh dengerin suara itu, dan bapak di situ langsung istighfar. Esok malamnya bapak aku nyamperin orang yang ngerti masalah ini, dan orang yang itu bilang kalau rumah aku ini ada yang sukanya itu karena katanya mereka nyaman dengan hawa dingin, dan mereka di sini itu katanya berwujud Mbah Kun, Oma yang suka lompat-lompat, tahu kan. Awalnya gangguan yang didapat keluargaku itu cuma suara hentakan di tangga dan di loteng. Jadi semua orang yang ngerti cuma disuruh ngulek bawang putih dicampur apa gitu, aku lupa, disemprot ke rumahku. Setelah itu gangguannya masih ada, tapi nggak sesering dulu. Kan gangguannya nggak sesering dulu, jadi keluarga pada cuek aja. Tapi pas adikku syukuran yang ke-40 hari, mulailah ada kejadian lagi. Yang pertama, ada tetanggaku umurnya sekitar 7 tahun, dan dia habis maghrib sebelum syukuran itu dia lewat rumahku dan ngeliat ada perempuan di atas rumah. Anak ini langsung lari terus ngasih tahu yang lain, tapi teman-temannya nggak ada yang percaya, dan di situ aku nggak percaya karena dia anaknya nakal. Kejadian yang kedua itu saat mau syukuran, kan semua saudara kumpul buat bantu-bantu. Nah, malamnya pas sesudah syukuran itu dia nonton TV, bukan nonton TV
Tapi dia nginapnya di rumah saudara aku yang pernah mama aku nginap, yang sebelah banget sama rumahku. Di situ tempat saudaraku kumpul. Dia mau nonton TV, tapi saudara juga lagi nonton TV, atau ini TV yang di lantai bawah. Karena dia nggak suka acara TV-nya, jadi naik ke lantai 2 tempat dia dulu mamaku nginap. Pas dia udah ke atas, dia langsung narik remote, tapi pas narik tiba-tiba dari atap rumah gue ada yang nangis. Nangisnya itu kayak sedih banget dan suaranya cewek. Dia langsung lari ke bawah dan cerita ke ibuku. Nah, ibuku langsung naik ke atas, dan sebelum naik dia baca bismillah. Pas sampai atas itu nggak ada sama sekali apapun. Bibi aku langsung positif tinggi. Mungkin itu suara bayi nangis karena sekitar di rumahku lagi banyak punya bayi. Tapi dia ngedengar itu tetap bilang kalau itu bukan suara bayi. Akhirnya masalah suara itu nggak dipikir lagi, dan setelah saudara pada pulang ke rumahnya, gangguan seperti entakan tiap habis maghrib dan sekitar jam 9 sampai 10 itu muncul lagi. Akhirnya bapakku mendatangi orang yang ngerti kayak gini lagi, dan katanya pengganggunya itu masih sama. Dan saran dari orang itu adalah lebih banyak sholat di rumah terus ngaji. Dari situlah bapakku sering ngaji dan sholat di rumah, dan alhamdulillah makin lama makin nggak ada suara itu. Dan nggak lama dari situ, karena takut ada kejadian kayak gini, akhirnya bapakku membereskan rumahku jadi tingkat. Dan setelah itu alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Oh iya, gangguannya itu ada hentakan di tangga. Hentakan di atapnya ada 3 kali ke 4 kali. Adikku digangguin jadi sering nangis. Itu sih yang benar-benar tiap malam selama sekitar 2 bulan yang dirasain keluargaku. Dan sekarang aku nempatin kamar yang katanya terdengar suara nangis itu, tapi ini udah normal kembali. Dan lingkungan rumahku tuh dulu masih banyak kacau kayak pohon-pohon gede. Di sebelah rumahku itu hutan yang cukup luas, dan depan kamarku ada rumah, terus belakangannya kuburan. Cukup seram kalau dilihat saat malam hari. Aku bikin cerita ini kan awalnya di sekolah karena jam kosong nggak ada guru sama sekali yang masuk. Terus aku tunda dan niatnya mau dilanjutin malamnya, tapi aku nggak berani, dan malam itu mati lampu, jadi aku makin takut. Terus aku turun ke lantai bawah, tiduran di sofa yang cuman diterangi lampu baterai. Dan saat aku tiduran di sofa itu kayak ada yang merhatiin dari lantai atas, dan aku langsung lari ke kamar mama dan langsung tiduran di sebelah adikku. Dari situ aku juga bimbang lanjutin apa nggak cerita ini, tapi sekarang aku lanjutin. Maaf kalau ceritanya menurut kalian kurang seram atau gimana, tapi menurut aku karena aku yang ngalamin jadi sendiri, jadi ini benar-benar seram. Cerita ini real, yang nggak ada karangan apapun. Maaf sekali lagi kalau jelek tulisannya, karena ini cerita pertamaku. Hentakan menjelang malam. Oke guys, cukup sekian dari aku video chat horror kali ini, ya lumayan seram lah. Ya, kalau bisa kalau buat rumah tingkat, saran dari aku ya untuk seluruh keluarga di Indonesia, kalau mau buat rumah tingkat tuh selesaikanlah dulu, jangan sampai ditunda. Kalau uangnya kurang ya nak usaha tingkat dulu, itu ya sih. Karena pasti biasanya banyak orang tempat-tempat yang terbengkalai lah istilahnya, belum selesai gitu istilahnya. Nah, banyak lah makhluk gaib di sana. Itu aja sih. Oke guys, cukup sekian dah.